العظيم استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وإلى كافة الأنبياء والمرسلين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات وخصوصا إلى أمنا المسلمين ولكافة أولياء في هذه البلدة وما جاورها وإلى مشايخنا ومعلمينا ومن له حق علينا وخصوصا صاحب هذا الكتاب السيد محمد بن علوي المالكي وبنت أن الله يعيد علينا من بركاتهم ونفحاتهم وعلومهم وأسرارهم وبنية الفتوح والمنوح والرسوخ وصلاح الجسد والروح وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله يغفر لنا ذنوبنا ويستر عيوبنا ويذهب عنا غيظ قلوبنا ويجيرنا من مضلات الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن وأن الله يرزقنا الصحة والعافية والرحمة والبركة والشفاء من كل أمراض وقضاء حوائج الدنيا والآخرة على هذه النيات ولكل نية صالحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا وفقنا إلى صراطك المستقيم وعافنا واعف عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت يا حي يا قيوم تجعل الحزن إذا شئت سهلا. رحمتك نرجو فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك. أصلح شأننا كله فاطر السماوات والأرض أنت ولينا في الدنيا والآخرة. توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين واجعلنا من ورثة جنة النعيم ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أما بعد. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini Allah Subhanahu wa taala masih mengizinkan kita, masih menitipkan kita umur sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka mempelajari ilmu agama, dalam rangka memperbaiki diri, dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai seorang muslim. Karena yang namanya menuntut ilmu agama ini merupakan kefarduan terhadap kita semua. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin. Menuntut ilmu fariidatun, fardu hukumnya. Di sana ada tak yang mana gunanya adalah menguatkan, sangat diwajibkan ala kulli muslimin, atas setiap kaum muslimin. Maksud kaum muslimin di sini termasuk yang perempuan juga, ya. Setiap orang yang mengaku muslim diwajibkan untuk menuntut ilmu agama. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kehadiran kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, keluarganya, para pengikutnya, dan semoga kita kelak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Sudah kita ketahui semua bahwasanya kajian kita pada pagi ini adalah ulumul Quran, tentang ulumul Quran. Kenapa kita mesti mengkaji ilmu ulumul Quran ini? Karena ilmu ataupun ulumul Quran ini merupakan satu maddah yang sangat penting untuk dikaji bagi orang yang mengaku santri, khususnya bagi para penghafal Al-Quran. Karena dengan mempelajari ilmu ulumul Quran, dengan mempelajari ulumul Quran, kita akan memahami maksud dan tujuan ayat-ayat Al-Quran. Karena tidak cukup dengan hanya mempelajari bahasa Arab, ya.
Contoh, di dalam Al-Quran ada ayat yang berbunyi wal fitnatu asyaddu minal qatl. Sering kita gunakan. Anak-anak santri biasanya kalau berantem difitnah sedikit, wal fitnatu asyaddu minal qatl. Langsung berdalil. Benar enggak seperti itu? Enggak benar. Ya, maksud fitnah di sana bukan fitnah itu, ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Maksud dari ayat tersebut, fitnah di sana diartikan dengan pembunuhan. Diartikan dengan syirik. Diartikan dengan syirik. Syirik itu asyaddu, lebih kejam dari pembunuhan. Ya. Karena kalau fitnah saja masih di bawah derajatnya dari membunuh. Kalau syirik, dosa yang paling besar. Ya. Dosa besar nomor 1 adalah syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan sampai lagi menggunakan ayat bukan pada tempatnya. Ya. Wal fitnatu asyaddu minal qatl. Ya. Jadi dengan mempelajari ilmu ulumul Quran ataupun ulumul Quran, kita akan memahami maksud ataupun kandungan ayat-ayat suci Al-Quran. Di antaranya lagi dengan mempelajari ulumul Quran, kita akan tahu sebab kenapa diturunkan ayat. Ya. Kalau kita sudah memahami sebab diturunkannya ayat, kita akan memahami maksud dari tujuan ayat tersebut. Contohnya misalkan di dalam surah Ali Imran, wala tahsabanna alladhina yafrahuna bima ataw wa yuhibbuna ay yuhmadu bima lam yaf'alu fala tahsabannahum bimafazatin minal azab. Janganlah engkau mengira orang-orang yang suka dipuji dengan apa yang tidak mereka perbuat. Janganlah engkau mengira mereka itu akan selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau secara sekilas, setiap orang yang merasa bangga dengan pujian orang lain itu akan kena azab ini. Padahal ayat tersebut ditujukan kepada kaum Yahudi, ya, bukan secara umumnya. Dan di antara tujuan ataupun faedah kita belajar ulumul Quran lagi, yaitu kita akan mengetahui ayat mana yang dihapus hukumnya, ya. Ayat mana yang masih dipakai dalam pengambilan hukum. Contoh, walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli ghaira ikhraj. Di dalam Al-Quran, istri-istri yang wafat suaminya maka wajib diberi tempat tinggal dan beriddah selama 1 tahun. Haul, mata'an ilal hauli, setahun. Ghaira ikhraj, tanpa harus dikeluarkan dari rumahnya. Ya. Ayat ini tidak dipakai lagi. Ayat ini dinasakh dengan ayat walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa 'ashra. Perempuan yang wafat suaminya diwajibkan mereka beriddah selama 4 bulan 10 hari. Jadi bukan setahun lagi. Itu hanya sekedar contoh. Ada lagi ayat-ayat yang lain yang tidak dipakai hukumnya. Di antaranya lagi, kita akan dengan mempelajari ulumul Quran, kita akan mengetahui hikmah dari ayat yang diturunkan. Dan yang paling penting, dengan mempelajari ulumul Quran ini kita bisa menangkis pemikiran-pemikiran orientalis yang coba menyesatkan umat muslim. Ya. Dengan apa? Dengan merubah makna dari Al-Quran. Nah, jadi tujuan yang paling penting adalah kita bisa menangkis syubhat ataupun pemikiran-pemikiran sesat dari orang-orang yang ingin merusak agama Islam ini. Ilmu ulumul Quran ini baru dikenal di zaman mutaakhirin, di kalangan ulama
yang terakhir, ya. Di zaman dahulu, di zaman ulama mutaqaddimin ataupun salaf, ilmu Quran ini tidak tertentu kepada asbabun nuzul, nasikh dan mansukh, tetapi ulumul Quran yaitu setiap ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran, ya, baik itu tafsir, baik itu hadis, baik itu fiqih, baik itu balaghah, baik itu mantiq, bahkan ilmu-ilmu tumbuh-tumbuhan pun dan ilmu hewan misalkan, asalkan ada hubungannya dengan Al-Quran itu disebut dengan ulumul Quran. Ini zaman dahulu, ya, karena belum ada istilah ulumul Quran. Setelah itu dipersempit lagi, ilmu ulumul Quran ini identik dengan ilmu yang ada hubungannya dengan Al-Quran walaupun sedikit, seperti halnya ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu cara menulis Al-Quran, ilmu balaghah Al-Quran, ilmu i'jaz Al-Quran, kehebatan Al-Quran, dan lain sebagainya. Sampai pada zaman di mana ulumul Quran ini didefinisikan, ya, tertentu kepada sebab-sebab diturunkannya Al-Quran. Apa itu surah Makkiyah, apa itu surah Madaniyah, ya. Jadi di sini ilmu ulumul Quran tertentu kepada pembahasan-pembahasan itu saja. Bahkan ilmu tafsir tidak termasuk dalam pembahasan ilmu ulumul Quran. Paham? Jadi ada tiga tahapan-tahapan. Yang pertama, ilmu ulumul Quran ini umum. Ya, setelah itu dipersempit, setiap ilmu yang ada hubungannya walaupun sedikit itu dianggap ulumul Quran. Sampai ada ulama mendefinisikan ilmu ulumul Quran itu tertentu kepada pembahasan-pembahasan seperti Makkiyah, surah Makkiyah, surah Madaniyah, ya, dan lain sebagainya. Untuk sempurnanya kepahaman kita, coba dengarkan definisi dari ilmu ulumul Quran ini, ya, bisa dicatat. Para ulama berbeda pendapat mendefinisikan ilmu ulumul Quran ini. Imam Az-Zarqani ada punya definisi sendiri tentang ilmu ulumul Al-Quran. Di dalam kitab Al-Man'ul Qattan juga ada definisi sendiri tentang ilmu ulumul Quran ini. Imam Suyuti pun ada mendefinisikan tentang ulumul Quran ini. Kita ambil satu. Kita ambil pendapat Imam Az-Zarqani tentang definisi dari ulumul Quran. Apa itu ulumul Quran? Jadi kalau ditanya, misalkan apa itu ulumul Quran? Nah, jawab dengan jawaban ini. Menurut pendapat siapa ini? Menurut pendapat Imam Az-Zarqani. Definisinya adalah mabahithu tata'allaqu bil Qur'anil Karim. Sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Sejumlah pembahasan yang berkaitan dengan Al-Quranul Karim. Min nahiyati nuzulihi wa tartibihi. Dari segi turunnya, dari segi turunnya Al-Quran, gimana sih Al-Quran itu diturunkan, ya? Wa kitabatihi, dan penulisannya, ya. Wa kitabatihi, dan penulisannya. Wa qiraatihi, dan bacaannya, cara baca Al-Quran. Wa tafsirihi, dan tafsirnya. Di sini beliau menganggap tafsir itu termasuk ulumul Quran. Padahal sudah kita jelaskan barusan
Menurut Dr. Nuruddin Atir, ya, ulama Syria yang baru wafat, tafsir itu bukan termasuk ulumul Quran. Ya. Sampai mana tadi? Wa tafsirihi, dan tafsirnya. Wa i'jazihi, dan kehebatan Al-Quran. Kehebatan Al-Quran. Wa nasikhihi, dan ayat-ayat yang menghapus. Wa mansukhihi, dan ayat-ayat yang dihapus. Wa daf'is syubahi, dan penolakan hal-hal yang meragukan Al-Quran. Wa nahwi dzalika, dan selainnya. Jadi ingat, ilmu tafsir menurut pendapat yang mu'tamad bukan termasuk ilmu ulumul Quran. Paham ya? Nah, untuk sempurnanya kita ambil pendapat Imam Sayuti lagi, ya. Menurut pendapat Imam Sayuti, ulumul Quran itu ilmun yubhatsu fihi an ahwalil kitab. Dicatat semuanya. Adhan. Apa itu ulumul Quran? Ilmu yang membahas keadaan kitab Al-Quran. Ya. Imam As-Sayuti tidak memasukkan tafsir. Ya. Ilmu yang membahas keadaan kitab Al-Quran min jihati nuzulihi, dari aspek turunnya. Wasanadihi, dan sanad-sanadnya. Wa adabihi, dan adab-adabnya. Wa alfazihi, dan lafaz-lafaz Al-Quran, yang menjelaskan lafaz-lafaz Al-Quran. Wa ma'anihi al-muta'alliqah bil ahkam, dan makna-maknanya yang berkaitan dengan hukum. Dan makna-maknanya yang berkaitan dengan hukum. Wa ghairi dzalika, dan selain itu. Jadi itulah dua definisi dari ulumul Quran. Ada yang ketinggalan dah? Taufik udah catat ya. Jadi yang mu'tamad apa tadi? Ilmu tafsir bukan termasuk ilmu ulumul Quran. Oke. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan membaca kitab Al-Qawaidul Asasiyah. Ya, di depan kita itu tulisannya apa? Al-Qawaidul Asasiyah. Al-Qawaid jam'u qa'idah. Qawaid itu jamaknya dari qaidah. Kalau mufradnya qaidah, satu qaidah. Tapi kalau qawaid artinya qaidah. Qaidah. Al-asasiyah, yang asas-asas, yang dasar-dasar. Jadi kitab ini pembahasannya yang dasar-dasar saja. Fi ulumil Quran, tentang ulumul Al-Quran. Dikarang oleh siapa? Dikarang oleh imam besar, Imam Ahlus Sunnah abad ke-20. Siapa itu?
yaitu As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Jadi sebelum kita membaca kitabnya, adat ulama kita yaitu membaca biodata pengarangnya, ya. Karena sangat aib kalau kita membaca sebuah kitab, kita tidak tahu pengarangnya, tidak tahu pemikiran beliau seperti apa, di mana beliau dilahirkan, di mana beliau wafat, ya. Siapa nama beliau? Nama beliau As-Sayyid. As-Sayyid apa artinya? As-Sayyid itu kalau di Indonesia Habib, ya, Habib. Tapi kalau di luar Sayyid. Di Mekah Sayyid. Habib ini di Indonesia, ya. Di Yaman Habib. Kalau di Syria Sayyid, ya. Dan kemungkinan besar di Mekah juga Sayyid. Jadi kalau ada orang Sayyid, ya, itu keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nama beliau Muhammad, ya, Muhammad bin Alawi bin Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki. Al-Maliki mazhaban, bermazhab Imam Malik. Bermazhab Imam Malik. Walaupun beliau bermazhab Imam Malik, beliau diizinkan memberikan fatwa dalam mazahibul arba'ah, ya. Karena beliau orang yang sangat alim. Nasab beliau tersambung kepada Sayyidina Al-Hasan. Al-Hasan bin Ali, ya. Al-Hasan bin Ali. Jadi keturunan Rasulullah dari jalur Al-Hasani. Ya, sedikit jalur Al-Hasani. Kalau di Indonesia kebanyakan Al-Husaini. Beliau hafal Al-Quran dalam ketika umur 10 tahun sudah hafal Al-Quran. Kemudian masuk sekolahan Al-Falah, ya. Madrasatil Falah di sini tulisannya. Tsumma iltahaqa bi madrasatil Falah. Masuk sekolahan Al-Falah, ya, di Mekkahnya. Wa li syiddati dzaka'i wa tafawwutihi 'ala aqranihi udhina lahu bitadris fiha qabla takharrujihi minha. Sebelum beliau lulus, ya, karena sangat pintar, ya, abahnya Sayyid Muhammad bin Alawi ini sebelum lulus dari sekolahan, karena beliau sangat pintar, diizinkan untuk mengajar, ya. Mengajar kepada kelas di bawahnya, ya. Fakana yudarris al-fusul al-ula ma'a talaqqihi al-ilma fil fusul al-'aliyah. Beliau mengajar kelas 1, sedangkan beliau belajar di kelas aliyah, ya. Tapi mungkin kelas 1 di sini bukan kelas 1 SD, ya, mungkin 1 SMP atau Allah alam. Ya, intinya beliau diizinkan mengajar sebelum lulus. Ini merupakan tazkiyah ataupun kebanggaan khusus bagi santri kalau seperti itu, ya. Kapan beliau dilahirkan? Belum, ya, dilahirkannya. Beliau lahir 1365 Hijriah. Ya, lahir 1365 Hijriah. Beliau ini merupakan guru-guru dari ulama-ulama di Indonesia. Banyak sekali ulama-ulama Indonesia yang punya pesantren, itu rata-rata murid dari beliau. Contohnya Habib Nagib, ya,
punya pondok pesantren Al Khairat di Bekasi, Darul Inat di Bogor. Contohnya Kiai Ihya Ulumuddin, murid beliau semua. Contohnya lagi Ihya Ulumuddin. Contohnya lagi di Banjar itu kalau Syekh Ahmad Fahmi Zamzam Al-Maliki. Sebut saja banyak sekali murid-murid beliau yang ada di Indonesia. Rata-rata punya pondok pesantren. Di antara sifat beliau sangat dermawan ya. Sangat dermawan. Semua santri yang belajar di tempat beliau ditanggung beliau semua. Nafkah ya. Enggak ada yang biaya dari diri sendiri, enggak ada. Bahkan kalau ada yang berziarah ke beliau kasih kitab banyak sekali ya. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Ini panjang banget tarjamah beliau yang ditulis. Di antaranya lagi murid beliau adalah Kiai Najih bin Maimun Zubair ya, yang di Sarang, itu murid beliau. Ini Ustadz membaca terjemah beliau, biodata beliau dari hasil karya Kiai Najih Maimun Zubair. Nama kitabnya ini. Ada kitab khusus yang dikarang tentang terjemah Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Karena banyaknya Ustaz carikan yang penting-penting saja. Jauduhu wa sakhauhu, pemurahnya beliau ya. Dan beliau orang yang sangat halim. Apa itu halim? Penyabar ya. Di sini disebutkan ada seorang yang mengarang kitab, isi kitab tersebut adalah menjelek-jelekan beliau. Tapi apa respon beliau? Beliau tidak mengabaikan ya. Bahkan ketika tahu beliau tidak mengabaikan, murid-muridnya pengen membalas dari hinaan tersebut ya. Jadi kalau dalam hak beliau tidak akan marah. Akan tetapi kalau pada hak Allah di sini sebutkan beliau langsung marah ya. Dan di antara sifat beliau juga, beliau tidak pernah takut walaupun di hadapan penguasa ya. Tidak pernah takut walaupun di hadapan penguasa. Suatu ketika di dalam sebuah forum ya, ada seseorang yang memuji Raja Malik Abdul Aziz ya, yang ada di Mekah. Katanya Malik Abdul Aziz ini yang membuka Mekah, yang menaklukkan kota Mekah ya, di hadapan presiden. Mendengar ucapan seperti itu, Sayyid Muhammad bin Alawi langsung berdiri. Bukan, yang membuka Mekah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di hadapan khalayak ramai, yang membuka kota Mekah adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Abdul Aziz ini cuma masuki Mekah. Ya, Abdul Aziz ini cuma masuki Mekah. Coba berani nggak? Mauqif yang sangat azim, ya, keadaan yang sangat sulit, ya. Walaupun tahu seperti itu, tapi jarang-jarang ada yang mempunyai keberanian untuk mengungkapkan di khalayak orang ramai. Dan di antara akhlak beliau lagi, beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan orang lain. Karena di Mekah, di zaman beliau, mungkin sampai sekarang ya, itu banyak sekali Wahabiyun ya, yang suka mengkafirkan, ziarah, kufur, wabillahi taufiq, misalnya, kafir. Dikit-dikit orang kalau ada ziarah, bid'ah. Ya. Jadi beliau tidak pernah mengkafirkan orang yang berbeda pendapat dengan beliau. Bahkan beliau sendiri yang yang menantang, yang pondasi kuat Ahlus Sunnah wal Jamaah ketika itu. Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Dan di antara sifat beliau ataupun ketika mengajar, beliau tidak mengizinkan satu orang pun menyebut kejelekan orang lain di majelis ilmu beliau. Ya, tidak mengizinkan ada seorang santri pun yang coba-coba
menyebutkan kejelekan orang lain, baik itu penguasa, baik itu teman biasa ataupun siapalah. Beliau tidak mengizinkan menggibah, ya. Beliau belajar yang paling utama memberikan pendidikan kepada beliau adalah ayah beliau sendiri, Sayyid Alawi. Sayyid Alawi. Yang mana Sayyid Alawi ini merupakan guru dari Syekh Maimun Zubair. Tahu? Syekh Maimun Zubair Serang. Serang apa Serang? Serang, ya. Ya. Jadi guru beliau. Beliau menuntut ilmunya di Mekah, kemudian ke Mesir, Al-Azhar, ya. Sampai gelar apa? Doktor, dan mendapatkan gelar profesor juga. Wal Maghrib, pergi ke Maghrib, ya. Biladul Gharb, Biladul Maghrib. Wa Suria, dan pergi ke Suria juga, wal Hind, dan pergi ke India, wa Pakistan, ya. Mengaji ilmu kemana-mana. Dan beliau sering juga berziarah ke Indonesia. Pertama kali beliau ziarah pada tahun 1975 Masehi. Sumasar Hasanian Hawai, banyak. Kemudian setelah itu beliau sering ke Indonesia. Ya. Bahkan di Indonesia sendiri ada pesantren-pesantren yang hampir 100% dibantu oleh beliau. Seperti Darul Lughah wa Da'wah itu banyak sekali beliau membantu. As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Banyak sekali keramat beliau, ya. Orang saleh kalau udah alim, kalau orang alim udah saleh itu biasanya akan nampak keramat. Apa itu keramat? Keramat itu amrun khariqun lil 'adat tazharu fi yadil 'abdis salih. Kejadian yang aneh, yang menyalahi adat, yang terjadi di tangan hamba-hamba Allah yang soleh, ya, yang mana sehari-harinya tidak keluar dari syariat, selalu sholat, selalu istiqomah, lalu zahir karamat, misalkan muncul karamat, itu namanya karomat, ya. Kalau kepada para nabi dinamakan mukjizat, ya. Nabi Musa membelah apa? Membelah lautan, memukul apa namanya lagi? Batu keluar air, ya. Itu namanya mukjizat. Kalau kepada hamba-hambanya yang soleh, apa? Karomat. Seperti halnya terjadi kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, mengembalikan tulang ayam menjadi semula, ya. Suatu ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani didatangin wali santri, yang mana wali santri tersebut melihat anaknya belajar di tempat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani kurus banget. Waktu itu beliau melihat ke Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Hai Syekh, kok bisa anak saya kurus banget seperti itu? Sedangkan kamu makan ayam enak-enak." Waktu itu beliau makan ayam, ya, ayam ataupun daging yang lainnya lah, Allah alam, ya, dari itu. Lalu kata Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, "Anakmu bisa makan enak kalau mampu seperti ini." Ya. Akhirnya tulang ayam yang setelah beliau makan itu kembali seperti semula, belum dimakan, ya. Itu diantara keramat Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Di antaranya lagi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani pernah melihatkan apa neraka dan surga di tangan beliau. Itu keramat yang terjadi kepada para wali, ya. Syaratnya apa? Istiqamah dalam kebaikan, ya. Selalu sholat, selalu istiqamah menjalankan syariat dan lain sebagainya. Tapi kalau ada orang fasik, misalkan orangnya pemabuk, orangnya enggak sholat, tapi ada bisa melakukan perkara-perkara yang aneh, misalkan berjalan di air, ataupun lagi bisa apa lagi contohnya, berjalan di air, terbang misalkan. Nah, tapi sehari-hari nggak sholat, ya, suka mencuri, nah itu dinamakan
istidraj. Lanjutan dari Allah Subhanahu wa taala. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Akan kami biarkan kata Allah, biarkan. Setelah dia udah lampau batas dalam keburukannya, akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik. Jadi syaratnya karamat mesti sehari-harinya sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kadang juga kita mendengar di antara wali Allah Subhanahu wa taala itu Jumatannya di Mekah. Bisa jadi. Kalau sehari-harinya memang soleh, ya, sholat terus, dan puasa tiap hari. Ya. Di antara keramat beliau lagi, ada santrinya yang datang kepada beliau, ya, yang baru menikah. Kata beliau, nanti kamu punya anak laki-laki 3, perempuan 4. Ya. Dan terjadi seperti itu. Mengetahui hal-hal yang gaib sebelum terjadinya. Dan di antara keramat beliau lagi, beliau merasakan ajalnya hampir dekat, ya, hampir dekat. Wa min karamatihi, dan di antara keramat beliau lagi, beliau berkumpul dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan dengan Nabi Khidir yaqadatan, secara secara nyata, bukan dalam mimpi. Jadi beliau ini merupakan imam Ahlus Sunnah wal Jamaah pada abad 20. Dan di antara keramat beliau lagi, beliau tidak suka diimamin oleh siapa? Tahu nggak? Imam Sudais. Tahu Sudais? Sudais itu yang sering kita dengar bacaannya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu Sudais. Ar-Rahmanir Rahim. Itu gaya Sudais. Tahu kan? Sudais ini ahli bid'ah yang suka bid'ah-bid'ahkan orang lain, yang mana dia menampakkan kebid'ahannya kepada orang lain. Kalau ada yang menyalahi, kafirkan. Dan dia Sudais ini sangat membenci Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Ketika hidup beliau berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan imam salat jenazahku nanti Sudais. Jangan engkau jadikan imam salat jenazahku nanti Sudais. Kebetulan waktu itu imam maghrib, ya, beliau wafat di malam Jumat, ya, 15 Ramadan. Imam maghrib Sudais, ya, imam maghrib Sudais. Lalu didatangkan jenazah. Ditanyain siapa ini? Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Muhammad bin Alawi al-Maliki. Akhirnya Sudais ini, ya, karena benci lama udah belakang, nggak mau ikut sholat sunat dia. Orang sholat jenazah, dia sholat sunat. Lalu ditanyakan, kamu sholat nggak kepada Muhammad bin Alawi al-Maliki? Naam shallaitu, katanya. Naam shallaitu apa? Saya sudah sholat. Tapi maksud sholat itu di situ sholat sunat ba'diyah, bukan sholat jenazah. Dia merasa bangga dengan dirinya, tidak menyalati kepada Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki. Padahal dari semasa hidupnya Sayyid Muhammad bin Alawi al-Maliki sudah berdoa, ya Allah, jangan engkau jadikan imam sholat jenazahku nanti Sudais. Ya, padahal Sudais imam Masjidil Haram. Ya. Jadi tidak semua imam Masjidil Haram itu akidahnya benar. Ya, perhatikan. Jangan kita bertaklid buta. Oh, Imam Sudais, imam ini. Imam Masjidil Haram. Koreksi dulu. Ya. Karena akidah ini sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh umat manusia. Ya. Karena kalau salah akidah itu dosa, ya. Dosa yang sangat besar, melebihi dosa-dosa biasa. Kata para ulama, seandainya aku datang kepada Allah Subhanahu wa taala melakukan seluruh maksiat, zina, mencuri, merampas dan lain-lain sebagainya, tidak sholat, tidak puasa, misalkan dosa-dosa besar ini, seandainya aku datang kepada Allah Subhanahu wa taala
dengan dosa-dosa yang zahir, ya, itu lebih aku cintai ketimbang aku datang kepada Allah Subhanahu wa taala dengan satu dosa i'tiqad. Dengan satu dosa i'tiqad. Apa dosa i'tiqad? Yaitu kesalahan mengiktikadkan Allah Subhanahu wa taala, mengiktikadkan Allah di langit. Allah di langit, kecil-kecil sudah diteleponkan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Kecil-kecil, pernah nggak lihat video anak-anak kecil diteleponkan, "Aina Allah?" Di mana Allah? Lalu jawabannya fis sama. Madari luhu, dulunya apa? Apa namanya? Dalam surah Taha surah. Ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, dulunya. Ini pemikiran yang sesat dan menyesatkan. Dan ini berdosa, ya. Orang yang salah i'tiqad berdosa seumur hidup. Oleh karena itu awwaluddin ma'rifatullah. Perkara yang wajib, perkara yang paling utama setelah seseorang itu lahir, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai mengiktikadkan Allah misalkan di atas arsy, ya. Sedangkan arsy itu sendiri ciptaan Allah. Allah turun ke bumi misalkan, ya. Allah turun ke bumi pada malam hari, ya. Coba bayangkan, ya. Secara logika aja nggak masuk akal. Kalau Allah di langit, ya, sedangkan dalam Al-Quran sendiri, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dia bersama kamu dimanapun kalian berada. Dan diantaranya lagi dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, paling dekat keadaan seorang hamba yaitu ketika sujud. Masuk akal nggak? Kalau di langit paling dekat ya di atas gunung, boleh nggak? Gitu. Jadi bertentangan, ya. Islam ini tidak bertentangan, ajaran-ajarannya tidak melawan logika. Baik. Sampai situ, ya. Itu tadi karamat Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Wafatnya kapan beliau, ya? Allahumma sholli ala Muhammad. Karena banyak banget ini wafatnya, Ustaz jadi bingung. Khair. Itulah sekilas tentang Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Kita langsung aja ke kitab, ya. Nanti kalau Ustaz ketemu, Ustaz kasih tahu kapan beliau wafat. Buka kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muqaddimah, pendahuluan. Alhamdulillah. Sudah dibuka? Alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Alladzi hadana, yang telah memberi hidayah kami, memberi hidayah kita. Lihada, untuk ini. Yang memberi hidayah kita dalam Islam adalah Allah, ya. Hidayah hakiki maksudnya. Sumber hidayah hakiki adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa ma kunna linahtadiya, dan kami tidak akan mendapatkan hidayah. Dan kami tidak akan mendapatkan hidayah laula an hadanallah, jikalau bukan Allah yang memberi hidayah kami. Laula an hadanallah, jikalau bukan Allah yang memberikan hidayah kami. Kalimat ini mengajarkan kepada kita apa? Untuk selalu menyerahkan hal-hal kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Apapun kehebatan, karunia, itu semuanya datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang selalu menyerahkan hal-hal kebaikan yang dia lakukan, ibadahnya ini pertolongan Allah, ilmunya ini karunia Allah, itu insya Allah akan terlepas dari sifat ujub. Dari sifat apa? Itu bangga diri, ya. Karena untuk apa berbangga dengan apa namanya milik orang lain, ya. Kalau mobil nih, punya mobil tapi milik orang lain, bisa nggak kita berbangga? Nggak bisa. Jadi hidayah ini semata-mata karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan kita semoga Allah Subhanahu wa taala pun mewafatkan kita dalam keadaan muslim. Ya. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum
muslimun. Janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim. Oleh karena itu, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah husnul khatimah, ya Allah minta husnul khatimah, minta husnul khatimah. Jadi penghujung hayat ataupun hidup seorang itulah yang menentukan nantinya apakah dia selamat ataupun tidaknya. Banyak sekali cerita orang yang ketika hidupnya selalu berbuat kebaikan, akan tetapi disudahi dengan kekufuran. Ya. Contohnya dalam surah Al-Hasyr, tafsir apa itu? Qala insan kufur falamma kafara qala inni bari'um minkum inni akhafullah inni rabbal alamin. Seorang wali yang mempunyai santri yang juga wali, akan tetapi disudahi dengan su'ul khotimah. Oleh karena itu, akhir hayat ini adalah keadaan yang ditakuti oleh para wali. Para wali itu yang ditakuti adalah keadaan akhir hayat ini. Apakah dia nanti disudahi dengan keadaan husnul khotimah maupun su'ul khotimah. Amalkan. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Allahumma inna nas'aluka husnul khotimah. Ya. Dengan berdoa dan juga dengan selalu berbuat amal kebaikan. Karena seseorang itu yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Seorang akan meninggal dengan keadaan apa yang dia biasa lakukan. Kalau biasa mengaji, insya Allah wafatnya dalam keadaan mengaji. Kalau biasa sia-sia main HP, main game, bisa jadi nanti wafatnya waktu main game. Yamutul mar'u ala ma'asya'alih. Laula an hadana Allah, kembali kita. Wassalatu wassalamu, dan salat Allah, wassalamu, dan salam Allah, ala sayyidina, atas junjungan kami Muhammadin, Nabi Muhammad, wa ala alihi, dan atas keluarga beliau, wa ashabihi, dan sahabat-sahabat beliau, al-a'immatul huda, para imam-imam yang memberi petunjuk. Al-a'immatul huda, para imam-imam yang memberi petunjuk. Loh, kok bisa memberi petunjuk? Maksud petunjuk sini adalah petunjuk sababi, sebabnya ya. Kalau hakikatnya yang memberi petunjuk adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau sebab, Nabi juga bisa memberikan petunjuk. Wa innaka latahdihim ila shiratin mustaqim. Paham ya? Jadi hidayah itu ada yang hidayah yang hakiki. Hakikatnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ada hidayah yang sababi. Sebabnya siapa? Masuk Islam gara-gara siapa? Ya. Wattabi'ina lahum biihsanin ila yaumil hasyri wan najah. Dan wattabi'in, dan orang yang mengikuti lahum, bagi mereka, biihsanin, dengan kebaikan, ila yaumil hasyri, sampai hari pembangkitan, wan najah, dan hari keselamatan, hari huru-hara, hari kiamat ya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menyelamatkan kita nanti di hari kiamatnya. Pernah nggak kebayang hari kiamat seperti apa? Oh, setiap umat manusia merasa gelisah, takut ya. Semuanya kepanasan. Kenapa? Karena matahari jaraknya berapa? Sejengkal. Orang kita matahari beberapa juta kilometer aja merasa panas, apakah lagi sejengkal. Pernah nggak kebayang seperti itu? Ini memang seperti itu nanti di hari kiamat. Seseorang tergantung amalannya. Ketika matahari satu jengkal dari kepala, dari ubun-ubun, ada yang tenggelam dengan keringatnya, ada yang keringatnya sampai dada, ada yang keringatnya sampai setengah badan ya. Semuanya gelisah. Karena gelisah, mereka meminta mengajukan usulan kepada siapa? Yang pertama kepada Nabi Adam. Kenapa kau minta ke Nabi Adam? Ini umat-umat yang tidak tahu dengan Nabi Muhammad. Maksudnya, kalau kita umat Rasulullah tidak minta kepada yang lain kecuali kepada Rasulullah. Pertama minta kepada Nabi Adam, wahai Adam, tolong cepat segerakan ini penghitungan ini. Kami udah nggak tahan ini. Engkau adalah orang pertama yang Allah ciptakan. Kata Nabi Adam apa? Aku juga nggak berani hari ini. Aku nggak berani apa-apa.
Aku sudah membuat kesalahan. Aku sudah makan buah khuldi. Ya. Minta kepada Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, tolong mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala biar Allah segerakan ini penghisapan ini. Nabi Nuh juga nggak bisa apa-apa, karena beliau sudah mendoakan kaumnya dengan kecelakaan, dengan ya Allah, apa namanya? Dalam surah Nuh itu apa? Lupa Ustaz ayatnya. Mintakan ya Allah tenggelamkanlah orang yang kafir yang ada di muka bumi ini. Nabi Nuh juga nggak berani. Nabi dimintain kepada Nabi Ibrahim, wahai Nabi Ibrahim, engkaulah Khalilullah, kekasih Allah. Ya. Tolong doakan kepada kami agar Allah segerakan hisab kami. Nabi Ibrahim juga nggak berani. Saya waktu di dunia pernah membuat dusta, yang walaupun sebenarnya bukan dusta ya. Apa namanya dusta apa? Ketika ditanya, apakah engkau yang menghancurkan berhala ini? Apa kata Nabi Ibrahim? Bal fa'alahu kabirum hadza. Memang dia yang melakukan apa namanya? Melakukan hal tersebut, ya. Padahal dianya itu maksudnya diri sendiri. Jadi Nabi Ibrahim pun tak berani. Datang kepada para nabi, Nabi Musa, Nabi Isa, dan akhirnya sampai kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Nabi Muhammad, akulah yang ini tugas aku, ya, tugas aku ini. Akhirnya Nabi Muhammad disebutkan dalam hadis itu apa? Memuji Allah Subhanahu Wa Taala dengan puji-pujian yang tidak pernah terlintas sebelumnya ketika di dunia. Memuji, akhirnya kata Allah, ya Muhammad irfa' ra'sak sa'tu'ba, wahai Muhammad, angkat kepalamu, mintalah akan diijabahkan permintaanmu. Pada waktu itu Nabi Muhammad apa? Ummati beliau mengingat umatku. Ya. Nabi Muhammad memikirkan umatnya. Pernah nggak kita sebaliknya memikirkan Nabi Muhammad? Apakah perbuatan kita ini meridhokan Nabi Muhammad ataupun tidaknya? Nah, di antara sifat ataupun ciri Sayyid Muhammad bin Alawi ini, selalu beliau menggunakan kata-kata ini. Kalau mau melakukan suatu hal, beliau selalu berucap, apakah ini akan diridhai oleh Nabi Muhammad ataupun tidak? Kalau diperkirakan ini akan diridhai oleh Nabi Muhammad, dilakukan. Kalau tidak, ditinggalkan. Jadi seharusnya kita sebagai umatnya ini sebaliknya membalas jasa Nabi Muhammad, memikirkan apakah perbuatan kita ini membanggakan Nabi Muhammad ataupun malah menyusahkan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memperbaiki diri kita. Amma ba'du, adapun setelah ini, ya. Fahadihi qawaidu, inilah kaidah-kaidah usuliyah, kaidah asal. Yang paling usul itu yang paling pertama, ya. Asal pohon adalah akarnya, ya. Usul pohon adalah akarnya. Ini adalah kaidah-kaidah usul yang asal, yang paling pertama, yang mana yajibu ala kulli man arad, wajib ala kulli man arad, atas kulli setiap man arad yang menginginkan, ayyatawassa'a, untuk memperdalam. Tawassu atau samula apa namanya? Memperluas, tapi memperdalam bisa juga. Ayyatawassa'a, memperdalam, fi qiraati, dalam membaca kutubi, kitab-kitab, ulumul Quran, ma'rifatuha, wajib apa? Mengetahuinya. Kok bisa wajib? Beliau menjelaskan li'annaha muqaddimatun, karena bahwasanya itu, karena bahwasanya itu maksudnya kaidah-kaidah muqaddimatun pendahuluan, ataupun muqaddimah udah masyhur, muqaddimah udah jadi bahasa kita. La budda minha, yang mesti daripadanya.
lil mubtadi'in, bagi orang yang baru belajar. Baru belajar apa? Min tullabi, dari santri-santri. Al-ilmu syarif, ilmu yang mulia. Maksudnya ilmu agama. Ya. Kalau ilmu umum nggak perlu. Ya, orang yang belajar umum nggak diwajibkan. Ya. Tapi kalau orang yang belajar ilmu agama mesti tahu dengan hal-hal yang ada di kitab ini. Wa qad sammainaha, dan telah kami namakan. Wa qad sammainaha, telah kami namakan dia, namakan itu, bisa juga haknya kembali ke qawaid tadi. Dan telah kami namakan al-qawaid al-asasiyah. Qawaid al-asasiyah, namanya qawaid al-asasiyah. Fi ulumil Quran. Tentang ulumul Quran. Nas'alullaha, kita memohon kepada Allah, ayyang fa'abiha, untuk memberikan manfaat, ya, dengan kitab tersebut, untuk memberikan manfaat dengan kitab tersebut. Kama nafa'a bi asliha, sebagaimana memberi manfaat dengan asalnya, asal kitab ini al-musamma, yang dinamakan dengan Zubdatul Itqan, intisari kitab Itqan. Itu nama kitab Zubdatul Itqan, ya, karangan beliau juga. Yang mana Zubdatul Itqan ini ringkasan dari kitab Itqan, ya, dari judul sudah kita tahu, ya. Lalu Zubdatul Itqan ini dijadikan qawaidul asasiyah. Wa qad qara'tu, dan aku telah membaca, mempelajari bisa juga, kutuba, kitab-kitab hadal ilmi, pembahasan ini, ala jumlatin, atas sekelompok, minal a'immah, dari imam-imam, minhum, di antara mereka Sayyidil Walid, ayahanda Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani, Al-Maliki bermadzhab Maliki, Al-Hasani yang keturunan Hasan, rahimahullah. Wa arwihi, dan aku riwayatkan ini, anhum, dari mereka, biasani dihil mufassalah, dengan sanad-sanadnya yang terperinci, fi kutubil asanid, di kitab-kitab sanad, kumpulan sanad, asanid, kumpulan sanad-sanad, ya. Wa nadhkuru huna, dan kita menyebutkan di sini sanad asyhuri, yang paling masyhur, kutubi, kitab-kitab hadal pan, dalam penjelasan, dalam pembahasan ini. Jadi beliau enggak semuanya disebutkan sanadnya, hanya satu kitab saja yang beliau sebutkan. Wa huwa, yaitu Al-Itqan, kitab Itqan, karya Imam As-Sayyuti. Bisanadi, dengan sanad Sayyidil Walid, ayahanda Sayyid Alawi. Faqad qara'tu, belum menjelaskan, aku telah membaca kitab tersebut, kitab Al-Itqan fi Ulumil Quran, karya lil Hafidhi Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar, nama Imam As-Sayyuti, karya Imam As-Sayyuti. Itu nama saja, ya, nggak usah diartikan. Wal walid, dan ayahandaku itu, qara'ahu ala abihi, membaca atas
ayah beliau, ya, berarti kakek dari Sayyid Muhammad bin Alawi. Yang bernama As-Sayyid Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki Al-Maliki Al-Hasani. Dan kakek beliau wahwa, dan beliau membaca qara'ahu, membaca kitab itqan tersebut ala syaikhaihi, atas dua gurunya. Syaikha itu muannas, ya, muannas, atas dua gurunya. Siapa namanya? Syekh Muhammad Abid, ya, Syekh Muhammad Abid, mufti Malikiyah, mufti mazhab Maliki di Makkah Al-Mukarramah, di Makkah Al-Mukarramah. Wasayyid Abi Bakar Syatta Al-Makki, dan Sayyid Abi Bakar Syatta Al-Makki. Dari mana keduanya mengambil? An Syekhima, dari syekh keduanya Sayyid Ahmad bin Zaini Dahlan, ya, Muftil Baladil Haram, Mufti Balad Haram, Makkah Madinah. An Syekhihi, dari guru beliau Syekh Uthman bin Hasan Ad-Dunyaqi, ya, ini nama-nama orang aja, nama-nama masyayikh. Dari siapa? Ani Syekh Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi, ya, dari Abdullah bin Hijazi Asy-Syarqawi. Dari siapa lagi? Ani Syamsi, ya, Muhammad bin Salim, dari Syekh Muhammad bin Salim Al-Hifni. An Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi, dari Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Budairi. Dari mana lagi? Ani Syekh, dari Syekh Abid Dia Ali bin Ali Asy-Syabramulisi, ya. An Syekh Ali Al-Halabi, an Syekh Ali Az-Zayyadi. An itu artinya dari gitu, ya. An Sayyid Yusuf Al-Armayuni, ya. An Al-Hafidhi Al-Jalal As-Sayuti, ya, sampai pengarangnya Al-Hafidh Al-Jalal As-Sayuti. Jadi sanad beliau itulah sanad-sanad beliau. Adapun zikir yang kita biasa lakukan setelah sholat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli hati wa nafasin ada mamasahimullah, itu pun sanadnya dari beliau, ya. Ustaz mengambil dari guru Ustaz, yang mana guru Ustaz itu adalah murid dari Sayyid Muhammad bin Alawi, dari Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, yang kita amalkan setelah sholat 3 kali. Sedikit kita masuk pembahasan muqaddimah fi ulumil Quran allati hiya mustalahut tafsir. Tadi sudah kita jelaskan bahwasanya tafsir bukanlah termasuk pembahasan ulumul Quran atas kaul yang mu'tamad, atas kaul yang paling kuat. Dari sini beliau menyebutkan pendahuluan tentang istilah-istilah tafsir. Nah, Bapak. Muqaddimah fi ulumil Quran, pendahuluan tentang ulumul Quran allati hiya mustalahut tafsir, yang itu merupakan istilah-istilah ulama tafsir. Mungkin beliau atas pendapat yang dua, ya. Tadi kan yang menganggap tafsir itu termasuk ulumul Quran. Namun yang utama apa? Tafsir bukan ulumul Quran. I'lam, ketahuilah. Sedikit lagi biar kita masuk inilah. Annahu la budda, bahwasanya mesti, la budda tidak boleh tidak, maksudnya mesti, min ma'rifati, dari mengenal mustalah tafsir, istilah tafsir. Kapan mestinya? Qabla qira'atit tafsir, sebelum membaca tafsir. Nah, sebelum kalian membaca tafsir, kalian mesti tahu istilah-istilah tafsir. Supaya apa? Liyakunal insanu, supaya manusia tersebut, supaya manusia ala basiratin, mempunyai pengetahuan, ala basiratin, pengetahuan tamatin, yang sempurna, minhu, daripadanya, ya. Daripadanya berarti daripada tafsir tersebut. Faya'riful makkiyah, maka dia mesti tahu apa itu surah Makki, apa itu surah Makkiyah, wal Madaniyah, dan surah Madaniyah, apa itu surah Madaniyah, wan Nasikha wal Mansukh, apa itu
ayat yang menasakh, ayat yang menghapus, wal mansukh, apa itu ayat yang dihapus, wa asbaban nuzul, dan sebab-sebab nuzul diturunkannya Al-Qur'an. Yang mana semua itu wa yatarattabu, dan hal tersebut akan berdampak ala dzalika, hal tersebut akan berdampak fahma wa yatarattabu ala dzalika fahmu ma'anil ayat, yaitu paham tentang makna-makna ayat Al-Qur'an. Jadi jangan sembarangan mau ngaji tafsir mesti tahu itu dulu apa itu makkiyah, apa itu madaniyah, apa itu ayat-ayat yang menasakh, apa itu ayat yang dinasakh, dan lain-lain sebagainya, ya. Waman khada tafsir, barang siapa yang mendalami, khada mendalami, memperdalam tafsir, ilmu tafsir, qabla ma'rifati, qabla sebelum ma'rifati mengenal, mustalahihi istilah-istilahnya, kana fi hayratin, dia akan berada dalam kebingungan. Wa qalla sedikit nasyaquhu semangatnya, dan yang paling berbahaya wal tabasat alaihil maqasid, akan samar tujuan-tujuan dia. Mengaji tafsir bukan tambah ilmu jadi bingung, ya, karena nggak tahu dasar-dasar ilmu tafsir. Itu saja dulu ya, nanti kelamaan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live Ustaz. Iya,